Pagi anak-anak. Selesai kita melakukan kemarin pengamatan ya, dalam waktu kita tinggal mencukupi, maka khusus hari ini kita akan melakukan pelaporan dari hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan. Langkah yang pertama adalah nanti setiap kelompok akan maju mempresentasikan apa yang sudah diamati. Yang kedua, tugas bagi kelompok lain adalah mencatat kemudian mencari poin mana yang perlu ditanyakan. Baru nanti tugas ketiga kita adalah mencari bagaimana kesimpulan dari semua kegiatan yang sudah kita lakukan. Oke, are you ready? Ready. Oke, yuk kita mulai. Kami dari kelompok seni ingin mempresentasikan laporan pengamatan nama-nama tumbuhan. Sebelumnya, nama saya Ayunda. Di sebelah kiri saya ada Adit, dan di sebelah kanan saya ada Wulan, dan di sebelah kanannya Wulan ada Raisa. Oke, kami akan membacakannya hasil presentasi ini sekarang. Nama tumbuhan kaktus. Ciri-ciri khusus: 1. Memiliki duri. 2. Tidak memiliki daun. 3. Tumbuhan berwarna hijau. 4. Berada di tempat yang kering. Jenis tumbuhan xerophyt. Cara beradaptasi: berada di tempat kering. Cara melindungi diri dengan duri yang tajam. Nama tumbuhan: lidah buaya atau aloe vera. Ciri-ciri khusus: 1. Berwarna hijau. 2. Memiliki duri. 3. Berada di tempat yang kering. 4. Daun berisi daging yang tebal dan tidak bertulang. Jenis tumbuhan xerophyt. Cara beradaptasi: berada di tempat yang kering. Cara melindungi diri dengan duri yang tajam. Nama tumbuhan: buah naga. Ciri-ciri khusus: memiliki duri. 2. Memiliki buah. 3. Berwarna merah muda buahnya. 4. Berada di tempat kering. Jenis tumbuhan xerophyt. Cara beradaptasi: berada di tempat yang kering dan merambatkan dirinya. Cara melindungi diri dengan duri. Nama tumbuhan: putri malu. Ciri-ciri khusus: 1. Daun berwarna hijau. 2. Memiliki duri pada batangnya. 3. Putri malu akan mengatukkan daunnya saat disentuh. Jenis tumbuhan: hygrofit. Cara beradaptasi: berada di tempat yang lembab. Cara melindungi diri dengan duri yang ada di batangnya. Nama tumbuhan: pohon pisang. Ciri-ciri khusus: 1. Memiliki buah pisang. 2. Buah berwarna kuning. 3. Daunnya berwarna hijau. 4. Biasanya berada di tempat lembab. Jenis tumbuhan: hygrofit. Cara beradaptasi: berada di tempat yang lembab. Cara melindungi diri dengan getah. Nama tumbuhan: bunga kamboja. Ciri-ciri khusus: 1. Bunganya umumnya berwarna kuning atau putih. 2. Memiliki getah. 3. Daun lebar. 4. Berada di tempat yang lembab. Jenis tumbuhan: hygrofit. Cara beradaptasi: berada di tempat lembab. Cara melindungi diri dengan mengeluarkan getah. Kesimpulan pengamatan yang sudah dilakukan adalah: 1. Setiap tumbuhan memiliki nama atau jenis tumbuhan yang berbeda-beda. 2. Setiap tumbuhan memiliki habitat yang berbeda-beda dan ada yang di permukaan air, tempat lembab, dan tempat yang kering. 3. Setiap tumbuhan memiliki cara menyesuaikan diri atau beradaptasi yang berbeda-beda. 4. Setiap tumbuhan memiliki cara melindungi dirinya masing-masing. 5. Setiap tumbuhan memiliki jenis yang berbeda-beda, mulai dari tempat tumbuhan, ciri-ciri khusus, habitat, cara menyesuaikan diri, dan cara melindungi dirinya. Pengamalan atau hal positif yang dicapai dalam pembelajaran hari ini adalah: 1. Mengenal lebih banyak jenis-jenis tumbuhan yang ada di sekitar kita. 2. Saling bekerjasama antar anggota kelompok sehingga hubungan antar teman menjadi rukun. 3. Menambah ilmu pengetahuan tentang alam. 4. Hubungan antar anggota kelompok semakin kompak. 5. Kita lebih mengenal cara beradaptasi tumbuhan. Sekian presentasi dari kelompok Senin. Terima kasih. Dari presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok Senin, ya, ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, kelompok yang lain. Ya, Atifah. Cara buah naga melindungi diri dengan cara ubah. Ya, sekarang tanggapi. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Atifah. Tumbuhan buah naga melindungi diri dengan durinya. Dengan durinya. Ya, gimana Atifah? Apakah ada sanggahan? Tidak. Dari kelompok Selasa mempresentasikan pengamatan dan laporan hasil pengamatan nama tumbuhan. Saya perkenalkan, nama saya Saskia dan di sebelah kiri saya
Dua, memiliki bulu. Tiga, tidak mempunyai lemak. Empat, tidak mempunyai biji. Lima, tidak mempunyai buah. Jenis tumbuhan tidak memiliki hidrofil. Cara beradaptasi di tempat yang benar. Cara melindungi diri menggunakan daunnya. Nama tumbuhan strawberry. Ciri-ciri khusus satu, tidak air. Dua, memiliki bentuk badan warna. Tiga, pangkatnya berwarna agak kecoklatan atau tumbuhan. Jenis tumbuhan hidrofil. Cara beradaptasi tempat yang benar. Cara melindungi diri harus. Nama tumbuhan kaktus. Ciri-ciri khusus satu, memiliki bibit. Dua, memiliki cadangan air. Tiga, memiliki daun yang berduri. Empat, memiliki batang yang tersusun dengan ceraminan. Dan lima, akar kaktus sangat panjang. Jenis tumbuhan xerophyll. Cara beradaptasi tempat baru. Cara melindungi diri dengan berwarna. Nama tumbuhan tidak berwarna. Ciri-ciri khusus berduri. Dua, memiliki daun. Tiga, memiliki daun yang lebar. Empat, akar yang panjang. Lima, memiliki pokok putih di permukaannya. Jenis tumbuhan xerophyll. Cara beradaptasi tempat yang benar. Cara melindungi diri dengan berwarna. Nama tumbuhan pohon pisang. Ciri-ciri khusus satu, memiliki buah pisang. Dua, memiliki bagian di berbaik warna. Empat, berbentuk bulat berlapis lapis. Lima, bersifat makanan langsung. Ciri-ciri khusus bisa akan dibawa dua pakai dalam kesimpulan pengamatan yang sudah dilakukan. Satu, sebuah tumbuhan memiliki jenis yang berbeda-beda. Lalu penelitian ciri-ciri khusus, habitat, cara menyesuaikan diri, dan cara melindungi diri. Dua, setiap tumbuhan memiliki cara melindungi diri masing-masing. Tiga, setiap tumbuhan memiliki cara menyesuaikan diri atau beradaptasi yang berbeda-beda. Empat, setiap tumbuhan memiliki nama atau jenis tumbuhan yang berbeda-beda. Dan tiga, tumbuhan memiliki nama yang berbeda-beda. Yang dilakukan, ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Mulan. Bagaimana cara teratai beradaptasi? Baik. Cara teratai beradaptasi berada di atas air. Apakah seperti itu, Mulan? Oke, ada sanggahan? Ada? Perkenalkan, nama saya Raden. Di sebelah kiri saya ada Firman, dan di sebelah kanan saya ada Tisna dan Pratjadi. Hari ini kami akan mempresentasikan nama tumbuhan dan ciri-cirinya. Kami dari kelompok Agung. Nama tumbuhan buah naga. Ciri-ciri khusus, buahnya bersisir, batangnya berduri, batangnya berwarna hijau, berada di tempat kering. Buahnya berwarna merah atau putih. Jenis tumbuhan xerophyll. Cara beradaptasi dengan berada di tempat kering dan suhu padat. Cara melindungi diri.
batangnya berduri. Nama tumbuhan lidah buaya. Ciri-ciri khusus berwarna hijau berduri. Permukaan daun dilapisi lilin. Memiliki batang yang pendek dan kecil yang dikelilingi pelapak. Memiliki batang yang pendek dan kecil. Daun lidah buaya memiliki daging yang tebal yang mengandung lendir. Jenis tumbuhan xerofit. Cara beradaptasi dengan berada di tempat yang kering. Cara melindungi diri, memiliki duri dan lendir. Nama tumbuhan kaktus. Ciri-ciri khusus berdaun berbentuk duri. Batang berlapis lilin, memiliki akar yang panjang. Batang kaktus bersusun oleh jaringan spor. Tidak memerlukan banyak air untuk hidup. Jenis tumbuhan xerofit. Batangnya difungsikan untuk menyimpan air. Hidup di lingkungan yang kering. Cara melindungi diri, memiliki duri. Nama tumbuhan bunga jepun atau kamboja. Cara ciri-ciri khusus bau bunganya yang harum, mengeluarkan getah, memiliki batang yang keras. Daunnya berwarna hijau, memiliki akar tunggang. Jenis tumbuhan xerofit. Cara beradaptasi menguburkan daunnya pada cuaca dengan suhu dingin. Nama tumbuhan pohon jarak. Ciri-ciri khusus batang mengeluarkan getah jika tergores. Daunnya tipis dan lebar. Bentuk buah mirip telur dan berwarna coklat. Jika sudah keluar. Bentuk biji oval dan lonjong. Bunga berwarna kuning kehijauan. Jenis tumbuhan xerofit. Cara beradaptasi menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Cara melindungi diri mengeluarkan getah dan tidak mengeluarkan racun. Putri malu. Ciri-ciri khusus berduri. Daunnya menutup jika disentuh. Memiliki bunga berwarna pink. Matanya berwarna merah saat masih muda. Matanya berwarna hijau saat sudah tua. Jenis tumbuhan xerofit. Cara beradaptasi daunnya membentuk jika disentuh. Cara melindungi diri. Kesimpulan pengamatan yang sudah dilakukan. Tumbuhan memiliki habitatnya masing-masing. Tumbuhan memiliki warnanya masing-masing. Tumbuhan memiliki jenis batang yang berbeda. Tumbuhan memiliki cara beradaptasi. Tumbuhan memiliki cara melindungi diri. Pengalaman atau hal positif yang dicapai dalam pembelajaran ini adalah kita menjadi lebih mengenal ciri-ciri tumbuhan. Kita dapat bekerjasama dengan kelompok, saling membantu dalam menyelesaikan masalah dengan kelompok. Kita menjadi lebih mengenal habitat tumbuhan. Kita lebih mengenal tentang cara tumbuhan mengelola Ya kan? Oke, dalam satu kelompok satu saja, silakan. Ada berapa jenis warna bunga kamboja? Jenis warna kamboja. Saya akan menjawab pertanyaan dari Linda. Warna bunga kamboja ada dua, yaitu Kuning dan merah. Apakah setuju? Apakah itu saja warna bunga kamboja? Apa warna lain lagi? Gak usah melihat catatan. Apa warna lain lagi? Oranye, kuning, sama putih. Selain itu ada lagi? Ada Apa itu? merah, putih, kuning. Merah, putih, kuning. Cukup. Oke. Perkenalkan, kami dari kelompok Alis. Saya akan mempresentasikan laporan kemarin yang telah kita buat. Perkenalkan, nama saya Wisnu, di samping saya ada Dipa, dan di samping saya ada Suci.
Nama tumbuhan: lidah buaya. Ciri-ciri khusus: berduri, berwarna hijau, tidak memiliki daun, berada di tempat yang lembab. Jenis tumbuhan xerofit. Cara beradaptasi: mengembangkan daun yang tebal. Cara melindungi diri: menutup mata daun saat siang hari untuk mengurangi pengucapan. Nama tumbuhan: kaktus. Ciri-ciri khusus: memiliki duri, tidak memiliki daun, berada di tempat kering, berwarna hijau. Jenis tumbuhan xerofit. Cara beradaptasi: batang yang difungsikan untuk tempat menyimpan air. Cara melindungi diri dengan duri. Nama tumbuhan: putri malu. Ciri-ciri khusus: menutup daun jika disentuh. 2. Ada bulu halus berwarna hijau. Jenis tumbuhan xerofit. Cara beradaptasi: akan menutup apabila disentuh. Cara melindungi diri: menutup daun yang apabila disentuh. Nama tumbuhan: pohon pisang. Ciri-ciri khusus: berwarna hijau, berbentuk bulat silindris, memiliki 2 bagian batang. Jenis tumbuhan xerofit. Cara beradaptasi: dengan daun melengkung. Cara melindungi diri: merobek daunnya. Nama tumbuhan: kembang sepatu. Ciri khusus: berwarna merah, memiliki mahkota daun dengan tangkai benang, sari yang banyak. Jenis tumbuhan hidrofit. Cara beradaptasi: mengeluarkan ikan. Cara melindungi diri: mengatur bunga. Nama tumbuhan: markisa. Ciri khusus: daun hijau, memiliki buah bentuk bulat, kulit yang agak tebal. Jenis tumbuhan xerofit. Cara beradaptasi: menjemur, menjalar panjang. Cara melindungi diri: melindungi diri dengan tumbuhan lain agar tidak roboh. Kesimpulan pengamatan yang sudah dilakukan: senang karena sudah mengikuti kegiatan, mendapatkan pembelajaran yang seru. Setiap tumbuhan memiliki nama atau jenis tumbuhan yang berbeda-beda. Setiap tumbuhan memiliki habitat yang berbeda-beda. Ada yang di permukaan air, tempat lembab, dan tempat yang kering. Setiap tumbuhan memiliki cara menyesuaikan diri atau beradaptasi yang berbeda-beda. Dari presentasi yang dilakukan ada yang bertanya. Oke, silakan Dewayu. Tumbuhan kaktus yang hidupnya di daerah mana? Kaktus itu hidup Di tempat yang kering. atau disebut dengan tumbuhan xerofit. iya, karena pertanyaannya mudah ya. Hai, perkenalkan nama saya Akif Amalia, saya dari kelas 6B absen 1. Saya dari Putri, di sampingnya Putri ada Dewi, dan di samping saya ada Dika, sampingnya Dika ada Jason. Di sini saya dengan teman-teman saya akan menjelaskan tentang tumbuhan yang kami pelajari kemarin.
mempunyai buah yang bisa dimasak dan mempunyai banyak air atau kadar air yang banyak, hidup di daerah lembab. Jenis tumbuhan higrofit, cara beradaptasi menggunakan daun pada musim panas untuk mengurangi proses penguapan. Cara melindungi diri, merobek daunnya agar dapat mengurangi hempasan tiupan angin. Nama tumbuhan buah nangka, berwarna merah, mempunyai duri, berkembang tidak ada kayu, mempunyai banyak jenis warna buah, mempunyai banyak jenis jenis tumbuhan ekstrofit. Cara beradaptasi dengan lingkungan gurun. Cara melindungi diri, mempunyai duri pada daun. Nama tumbuhan kaktus, ciri khusus mempunyai duri, mempunyai buah yang berwarna merah, berbentuk bulat, lonjong yang menempel, bertahan hidup di padang pasir atau panas. Dari bawah ada lendir sedikit di dalamnya. Jenis tumbuhan ekstrofit. Cara beradaptasi, mempunyai dan kecil yang menyerupai duri. Cara melindungi diri dengan duri pada bulu kaktus. Nama tumbuhan lidah buaya, ciri khusus berduri panjang, berlendir, tadi belah, bertahan hidup di daerah yang turis, berwarna hijau. Jenis tumbuhan ekstrofit. Cara beradaptasi yang daun yang tebal dan daun yang tebal dan berdaun. Cara melindungi diri, mengurung dirinya. Nama tumbuhan mempunyai malu, ciri khusus mempunyai daun yang banyak. Jika disentuh, daun itu akan menutup atau seperti batu. Bertahan hidup di semak-semak, mempunyai bulu dan duri, memiliki bunga kecil-kecil berwarna warni. Jenis tumbuhan ekstrofit. Cara beradaptasi, menutup apabila disentuh sesuatu. Cara melindungi diri, memasukkan daunnya ketika terdapat rasa atau sentuhan. Pohon sawit, ciri-ciri khusus mempunyai duri yang sangat besar. Bagian bawahnya berwarna coklat, bagian atasnya seperti daun kelapa. Mempunyai buah, hidup di tempat panas. Jenis tumbuhan ekstrofit. Cara beradaptasi, membentuk akar efektif. Cara melindungi diri, cangkang keras. Kesimpulan pengamatan yang sudah dilakukan, kami jadi bisa membedakan tumbuhan yang berbahaya atau yang tidak berbahaya, membedakan tumbuhan yang bisa dimakan atau tidak bisa dimakan, mengetahui keberadaan nama tumbuhan yang berbahaya. Kami mengetahui di mana tumbuhan berbahaya. Kami menjadi lebih tahu tentang tumbuhan yang telah kami pelajari tentang higrofit dan ekstrofit. Pengamalan hal positif yang dicapai dalam pelajaran hari ini adalah senang bisa mengenal lebih jauh tentang tumbuhan. Kami senang bisa mengenal cara tumbuhan beradaptasi ataupun melindungi diri. Kita bisa lebih mengenal tentang tumbuhan lainnya. Kita akan bisa membedakan tumbuhan yang lainnya. Kita jadi bisa menjaga tumbuhan yang lain. Di penjabaran tersebut ada yang tanyakan? Yuk, silakan Nita. Apa saja ciri-ciri khusus dari lidah buaya? Pertanyaan yang diberikan Anita. Ciri-ciri khusus yang
berduri, panjang, berlendir jika dibelah, bertahan hidup di daerah yang kering, berwarna hijau. Sekian dan terima kasih. Dari pembelajaran hari ini ya, kita sudah melakukan suatu laporan dari hasil pengamatan. Bisa ditarik garis besarnya. Yang pertama, dari pembelajaran hari ini apa yang saya lakukan? Yang pertama, kebanyakan adalah mengatakan bahwa setiap tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Kedua, habitat atau tempat hidupnya yang berbeda. Ketiga, mempunyai sistem adaptasi atau dengan pelindungan diri juga yang berbeda. Jika hal positif yang bisa dilakukan atau yang dihasilkan dari laporan hari ini, satu, kebanyakan mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan hari ini pembelajaran lebih menyenangkan. Oke, setuju? Setuju. Yang kedua, dari pembelajaran ini terciptalah suatu dalam lingkup pembelajaran lain, yaitu persatuan, saling bekerja sama. Yang ketiga, dengan pembelajaran hari ini, mau tidak mau, suka tidak suka, sebenarnya kalian juga sadar tidak sadar, pengetahuan tentang lingkungan tumbuhan kalian semakin meningkat. Oke? Oke, pembelajaran hari ini Pak Guru tutup. Ingat, pembelajaran berikutnya kita akan melakukan praktek dan yang lainnya juga. Kita akan melakukan banyak sekali seperti yang kalian akan di depan hari ini untuk presentasi. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Yuk, aplaus untuk kita semua. Asurlah masuk ke dia.